Oke, selamat pagi, siang, malam, Bu Firti, atau teman-teman yang menyaksikan PPT saya ini. Perkenalkan, nama saya Bonaventura Hugo dari kelas 10 6 Naura absen 8. Pada topik cyberbullying ini, saya memilih topik body shaming. Pertama, apa itu body shaming? Body shaming merupakan suatu perilaku mengkritik atau mengomentari fisik atau tubuh diri sendiri maupun orang lain dengan tujuan yang negatif, baik itu mengejek tubuh seperti gendut, kurus, pendek, atau tinggi. Pertama, ciri-ciri body shaming. Pertama, suka mengkritik penampilan orang lain. Apa saja dikritik, mulai dari penampilan pakaian, baju, celana, atau mungkin penampilan rambut, semuanya dikritik. Kemudian, senang membanding-bandingkan diri sendiri dengan orang lain. Merasa insecure dengan orang, merasa tidak nyaman, merasa iri dengan seseorang, maka dia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain yang lebih sempurna, menurut dia lebih sempurna daripada dia. Yang ketiga, itu sama seperti yang pertama, yaitu mengomentari orang dalam hal apapun. Bahkan korban tidak salah, eh, tetap dikomentari, bahkan sampai ke perilakunya, dari sikapnya dikomentari, membuat korban merasa tidak nyaman. Kemudian kasus body shaming. Contoh kasus body shaming yang saya ambil yaitu adalah Maudy Ayunda. Beberapa waktu lalu, Maudy Ayunda ini sempat menjadi korban bullying dari oknum yang tidak bertanggung jawab. Maudy Ayunda disebut memiliki badan yang kurus, mirip dengan triplex. Bayangkan triplex tipis apa gitu. Alhasil menurut Maudy Ayunda, aksi beauty shaming ini memang perlu untuk dibahas, mengingat perilaku ini dapat memberikan efek psikologis pada korbannya. Ia pun mengungkapkan kesalahannya akan hal tersebut melalui video YouTube yang diunggah oleh akun Storysaver. Lebih lanjut, Maudy Ayunda mengatakan bahwa tindakan bullying ini seperti itu sebenarnya bisa menyakitkan atau mengganggu orang yang melihat komen tentang dirinya sendiri. Meskipun tidak membuat seseorang menjadi terlalu sedih, namun hal ini membuat seseorang menjadi sadar dan mulai mempertanyakan dirinya sendiri. Sesuatu yang tadinya dibanggakan dan menjadi kecintaan diri sendiri berubah menjadi ketidaknyamanan. Kalau saya sih sendiri pasti akan berusaha untuk tetap mencintai diri sendiri, meski terkadang teman-teman di luar sana sulit untuk kembali percaya diri dan justru malah merasa tidak nyaman. Lanjutnya, kemudian dampak dari body shaming. Pertama adalah depresi. Korban merasa putus asa, kemudian menyalahi dirinya sendiri. Yang kedua adalah kecemasan hingga panic attack. Korban yang mengalami body shaming secara terus-menerus akan merasa tidak percaya diri karena mendapatkan tekanan dari sekitar. Yang ketiga adalah trauma. Trauma menyebabkan korban untuk takut bersosialisasi. Yang keempat, dampak dari body shaming yaitu adalah melukai diri sendiri. Merasa bahwa dirinya tidak berguna dan tidak memiliki apa-apa, maka korban akan berusaha untuk melukai dirinya sendiri. Yang kelima, percaya diri menurun. Percaya diri menurun karena mendapatkan tekanan dari sekitar. Dan yang terakhir, yang paling berbahaya yaitu ada resiko untuk bunuh diri. Bagi korban, bunuh diri adalah satu cara yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Tapi itu sangat tidak baik karena bunuh diri adalah suatu dosa yang besar. Lalu bagaimana kita mencegah body shaming? Pertama adalah fokus kepada diri sendiri. Jangan jangan uh, jangan terus kepikiran dengan kata-kata yang memprovokasi diri kita, yang berkaitan dengan fisik kita. Fokuslah kepada diri sendiri. Terkadang memang orang terlalu kritis, bahkan sampai kita tidak salah pun orang tetap mengomentari kita, dan itu tentu dapat memprovokasi diri kita, membuat kita emosi. Yang kedua, mengenal prinsip tak ada manusia yang sempurna. Alam menciptakan manusia surut dengan rupanya. Di dunia ini tidak ada yang sempurna, semuanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di dunia ini yang sempurna hanyalah Yesus Kristus. Yang ketiga, saling menghargai. Prinsip ini merupakan prinsip yang harus dimiliki oleh setiap orang, terutama dalam hidup berkomunitas atau hidup bersosialisasi.
Dengan kita saling menghargai, kita bisa saling menghormati sama, kita bisa saling mengasihi sesama seperti Yesus. Kemudian self love, mencintai diri sendiri merupakan kunci untuk bisa menerima segalanya dengan apa adanya. Dengan kita bisa mencintai diri sendiri, maka kita juga bisa mencintai orang lain. Mulai dari diri kita sendiri, apakah kita bisa mencintai diri kita sendiri? Kemudian ada awesome words dari saya, bukan dari orang, yaitu adalah perbanyak bersyukur, bukan insecure. Memang insecure itu membuat kita merasa cemas, merasa kita tidak nyaman, merasa kita iri, membuat kita iri. Padahal sebenarnya Tuhan telah memberikan kita banyak. Mencintai diri sendiri merupakan kunci untuk kita agar kita bisa banyak bersyukur. Dengan kita bisa bersyukur, kita bisa mensyukuri rahmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang terakhir saya mengambil kutipan Alkitab, yaitu Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi mengasihi dirinya sendiri. Siapa berpegang pada pengertian dapat kebahagiaan. Mengambil cucian di rumah Bu Sisi cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.